Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Gufron. Saya dari program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan Universitas Garut semester 2. Saya di sini akan mempresentasikan tentang etika Islam yang mencakup tentang pengertian, tujuan, dan ruang lingkupnya yang bernomorkan mahasiswa 240621250017. Kata etika berasal daripada bahasa Yunani yaitu ethos, yang berarti kebiasaan atau karakter. Dalam filsafat, etika adalah ilmu yang membahas tentang baik dan buruk. Asal-usul kata etika itu kan tadi katanya berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang berarti kebiasaan, watak, perilaku, karakter pribadi. Dari kata ini lahirlah pemahaman bahwa etika adalah tentang kebiasaan perilaku manusia yang terbentuk dan dinilai oleh masyarakat. Istilah sejenis dalam Islam itu, etika itu bisa disebut dengan akhlak. Akhlak itu apa? Sifat atau perilaku batin yang terwujud dalam tindakan lahir. Lalu yang kedua, istilah yang sejenis untuk kata etika ini adalah al-adabu, adab, yaitu tata krama atau sopan santun dalam berperilaku. Yang ketiga adalah moral. Moral itu adalah akhlakiyah, prinsip baik buruk dalam tindakan. Etika mencakup keseluruhan nilai-nilai dan norma yang mengatur cara seseorang hidup dan berinteraksi. Etika bukan sekedar hukum, karena etika berbeda dari hukum. Sesuatu yang legal belum tentu etis, dan yang etis belum tentu legal. Jadi teman-teman, etika secara umum adalah pembahasan tentang kebiasaan dan nilai yang mengatur perilaku kita. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang artinya watak atau kebiasaan. Dalam filsafat, etika adalah ilmu tentang baik dan buruk, namun dalam Islam, konsep etika tidak hanya ditentukan oleh akal dan budaya, tetapi juga oleh wahyu, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Maka dari itu, istilah etika dalam Islam lebih sering disebut akhlak atau adab. Lalu apa itu etika Islam? Etika Islam adalah sistem nilai dan norma perilaku yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, yang mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri, yang mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lainnya atau dengan sesamanya, dan juga hubungan manusia dengan alam semesta atau lingkungannya. Ciri khas etika Islam bersumber dari wahyu. Yang pertama. Yang kedua, bersifat universal. Yang ketiga, mengatur lahir dan batin. Yang keempat, bertujuan membentuk manusia berakhlak mulia. Baik, akan saya jelaskan kenapa etika Islam itu bersumber dari wahyu. Berbeda dengan etika umum yang bersumber dari akal manusia, budaya, tradisi, kesepakatan sosial, etika Islam ini justru dia itu bersumber daripada wahyu, bukan hanya akal, dan juga sunnah Rasulullah SAW. Artinya, standar baik dan buruk dalam Islam bukan sekedar hasil pemikiran manusia, akan tetapi berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat An-Najm ayat 3 dan juga 4, yang artinya, dan tidaklah dia, yaitu Muhammad, berbicara menurut hawa nafsunya. Ucapannya itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan, wahyu yuha gitu. Ayat ini menunjukkan bahwa ajaran Rasulullah termasuk etika beliau pun itu adalah merupakan bimbingan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu etika Islam yang dia itu mengatur seluruh aspek kehidupan. Terus dia itu bersifat universal dan juga mengatur lahir batin. Bersifat universal bagaimana? Bahwa etika dalam Islam itu bersifat universal, bukan hanya dia itu kepada makhluk saja, kepada sesama, kepada lingkungan, bukan hanya itu, akan tetapi etika kita kepada Allah, etika kita kepada Rasulullah pun
dalam etika Islam itu pun dibahas. Lalu mengatur lahir dan batin. Etika dalam Islam bukan hanya lahir saja yang memiliki etika dalam berkehidupan, akan tetapi batin pun dia memiliki etika, yaitu ketika hablum minallah, ketika kita muraqabah kepada Allah. Terus ciri khas etika Islam selanjutnya adalah bertujuan membentuk manusia berakhlak mulia. Lanjut slide berikutnya, sumber Al-Quran tentang etika Islam. Pada slide ini ditampilkan bahwa dalil utama daripada Al-Quran yang menjadi dasar etika Islam yaitu surat An-Nahl ayat 90 dan juga surat Al-Ahzab ayat 21. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Dan juga Quran surat Al-Ahzab, bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarullaha katsir. Pada surat An-Nahl ayat 90 dijelaskan bahwa sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebaikan, dan memberi bantuan kepada kerabat. Allah juga pun melarang perbuatan keji, kemungkaran, wal baghi, dan juga permusuhan, agar apa? Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Dia memberikan pelajaran kepada kalian agar kalian semua ingat. Di sini disebutkan bahwa al-adl, keadilan, bersifat adil kepada siapapun, baik kepada teman maupun lawan. Keadilan adalah pondasi etika sosial dalam Islam. Lalu al-ihsan. Ihsan ini lebih tinggi daripada adil. Kalau adil itu memberi sesuai hak, tapi ihsan itu memberikan lebih dari yang seharusnya. Lalu memberi kepada kerabat. Ini menunjukkan pentingnya etika kekeluargaan dalam Islam. Kemudian Allah melarang tiga hal dalam surat An-Nahl, yaitu al-fahsya, perbuatan keji, lalu al-munkar, perbuatan yang bertentangan dengan nilai moral, lalu al-baghi, yaitu kezoliman atau permusuhan. Artinya, Islam tidak hanya menyuruh berbuat baik, tetapi juga melarang segala bentuk kerusakan moral. Lalu dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 juga pun dijelaskan, sungguh pada diri Rasulullah SAW benar-benar ada suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta yang banyak mengingat Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa standar etika tertinggi dalam Islam adalah Rasulullah SAW. Artinya, etika Islam bukan hanya teori, tetapi sudah dipraktikkan oleh baginda Nabi. Rasulullah pun adalah contoh nyata akhlak Al-Quran. Dalil hadis tentang etika yang akan dibahas di sini adalah di dalam kitab At-Tamhid jilid 16 halaman 276 dijelaskan bahwa innama bu'itu liutammima sholihal akhlak. Di sini sesungguhnya, kata ini kan daripada Imam Ibnu Abdul Bar rahimahumullah. Beliau mengatakan, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW, hadis yang dia itu sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyemburkan akhlak yang baik. Inilah adalah hadis madani sahih, yang sahih. Makna hadis ini mencakup seluruh bentuk kebaikan. Wa yadkhulu fi hadzal ma'na as-shalah wal khairu kulluh. Seluruh kebaikan itu masuk dan seluruh kemaslahatan itu masuk ke dalam hadis ini. Baik itu waddin, agama, wal fadl, keutamaan, wal muru'ah, kehormatan diri, wal ihsan, wal adl, dan kebaikan. Fabidzalika bu'itsu. Oleh karena itulah Nabi Muhammad SAW diutus liyutammimahu, untuk menyempurnakannya. Wa qad qala ulama, para ulama berkata, inna ajma'a ayatan, ayat yang paling mencakup tentang kebajikan, lil birri wal fadli wa makarimil akhlak, tentang kebajikan, keutamaan, dan kesempurnaan akhlak, itu adalah firman-Nya Allah Ta'ala yang berbunyi innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, al-ayah, yang sebagaimana telah tadi dijelaskan dalam Quran surat An-Nahl ayat 90.
Dan diriwayatkan warwaina an Aisyata, diriwayatkan daripada Sayyidah Aisyah bahwa beliau pernah berkata, maka rimul akhlak, akhlak yang mulia itu adalah sidqul hadis, berkata yang benar, sidqun nas, membenarkan orang lain, memberi wa usail, memberikan orang yang meminta, wal mukafaah, membalas kebaikan, wa hifzul amanah, menjaga amanah, wa silaturrahmi, dan silaturrahmi, wa tadammum lissahibi, dan menjaga hak sahabat, wa kirodaifi, dan memuliakan tamu, wal haya'u ra'suha, sedangkan malu itu adalah puncaknya daripada makarimul akhlak. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau merupakan pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Riwayat Bukhari dan Muslim. Tujuan umum etika Islam. Tujuan umum etika Islam. Tujuan umum daripada etika Islam adalah yang pertama, membentuk manusia bertakwa. Tujuan tertinggi etika Islam adalah membentuk pribadi yang bertakwa, yaitu maksud bertakwa di sini adalah sadar bahwa Allah selalu mengawasi, menjaga diri dari perbuatan dosa, konsisten dalam suatu kebaikan. Sebagaimana Allah telah menjelaskan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 197 yang berbunyi, watazawwadu bismillahirrahmanirrahim, watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Yang artinya, berbekalah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kalian kepadaku, wahai orang-orang yang cerdas, yang cerdik. Kayak begitu. Artinya, ayat ini menunjukkan bahwa etika dalam Islam bukan sekedar sopan santun, tetapi membangun kesadaran spiritual yang mendalam. Orang yang beretika dalam Islam bukan karena takut pada manusia, tetapi karena takut kepada Allah. Yang kedua, mewujudkan kehidupan yang harmonis. Ini tujuan utama etika Islam. Etika Islam bertujuan menciptakan kedamaian sosial, keadilan, persaudaraan, saling menghormati. Tanpa etika, masyarakat akan dipenuhi konflik, ketidakadilan, keegoisan, atau disebut dengan egoism. Sebagaimana yang dikatakan di dalam Al-Quran, Quran surat Al-Hujurat ayat 10, Bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam ingin membangun masyarakat yang harmonis melalui akhlak yang baik. Lalu tujuan umum etika Islam adalah menjaga martabat manusia. Islam sangat memuliakan manusia. Quran surat Al-Isra ayat 70 yang artinya, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Islam di sini menjaga kehormatan, harga diri, hak-hak manusia. Contohnya seperti apa? Larangan ghibah, larangan menghina, larangan zolim. Artinya, etika Islam bertujuan menjaga kemuliaan manusia sebagai makhluk Allah. Yang keempat, tujuan umumnya adalah mengantarkan pada kebahagiaan dunia akhirat. Berbeda dengan etika sekuler yang hanya berorientasi dunia, etika Islam memiliki orientasi ganda. Yang pertama, kebahagiaan akhirat dan juga kebahagiaan dunia. Menurut ulama seperti Imam Al-Ghazali mengatakan, tujuan akhlak adalah mencapai kebahagiaan sejati, yaitu sa'adah. Maksudnya sa'adah apa? Kebahagiaan yang bersumber daripada kedekatan dengan Allah. Beliau menjelaskan bahwa kebahagiaan tidak terletak pada harta atau jabatan, tetapi pada kesucian jiwa dan keseimbangan moral. Tujuan spiritual etika Islam.
Tujuan spiritual etika Islam adalah yang pertama mendekatkan diri kepada Allah. Tujuan utama etika Islam ini adalah membawa manusia semakin dekat kepada Allah. Dalam Islam, akhlak bukan hanya sekedar untuk dipuji manusia, tetapi sebagai bentuk ibadah. Sebagaimana di dalam Quran surat Ad-Dzuriyat Allah mengatakan ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Artinya apa? Kan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ayat ini menunjukkan bahwa seluruh aktivitas manusia termasuk perilaku dan etika adalah bagian daripada ibadah. Bersikap jujur, sabar, amanah adalah bentuk pendekatan diri kepada Allah. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi. Katanya di dalam Quran surat Al-Hadid ayat 4 Allah mengatakan wa huwa ma'akum ainama kuntum, dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Kesadaran ini disebut dengan muraqabah, yaitu merasa diawasi oleh Allah setiap saat. Jika seseorang memiliki sifat muraqabah, ia jujur meski tidak diawasi manusia, ia tidak berbuat curang meski ada kesempatan, ia menjaga lisannya walau tidak ada yang mendengar. Lalu membersihkan jiwa atau tazkiyatun nafs. Etika Islam bertujuan membersihkan hati dari iri, dengki, sombong, ria, hasad. Tujuan sosial etika Islam. Etika Islam, tujuan sosial daripada etika Islam adalah menciptakan masyarakat yang adil, sebagaimana yang tadi telah dijelaskan, lalu menghilangkan kezaliman, sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya Nabi pernah mengatakan sebagaimana hadis riwayat Muslim, wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku jadikan ia haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzolimi. Artinya, menyakiti orang lain bukan hanya kesalahan sosial, tetapi juga pelanggaran terhadap perintah Allah. Lalu, menjaga hak dan kehormatan sesama, yaitu dilarang untuk menghina, mencela, berprasangka buruk, menggunjing. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat menjaga martabat manusia, nama baik seseorang, atau stabilitas hubungan sosial. Tujuan individual etika Islam. Yang pertama, membentuk pribadi yang jujur, mengendalikan hawa nafsu, melatih tanggung jawab atau mas'uliyah, lalu membentuk karakter yang amanah. Ruang lingkup etika Islam. Etika kepada Allah, hablum minallah. Yang pertama, etika kepada Allah. Ini adalah dasar utama etika Islam, bentuknya ikhlas dalam ibadah, tidak syirik kepada Allah atau menyekutukan Allah, tawakal, syukur, sabar. Sebagaimana tadi telah disebutkan ayatnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lalu etika kepada Rasulullah, bentuknya seperti apa? Mengikuti sunnahnya, menghormatinya, bersalawat kepadanya, sebagaimana telah tadi disebutkan bahwa di dalam pada diri Rasulullah SAW itu memiliki sifat sempurna dalam kehidupan, sifat suri tauladan untuk kita ikuti. Etika kepada diri sendiri. Islam mengajarkan untuk menjaga kesehatan, untuk tidak menyakiti diri sendiri, menjaga kehormatan kita, mengembangkan ilmu kita, tidak menyakiti diri sendiri, sebagaimana ditato, ditindih, itu kan menyakiti diri sendiri. Langsung etika kepada manusia, meliputi berbakti kepada orang tua, menghormati guru, adil dalam bermuamalah, menjaga lisan. Etika kepada lingkungan, juga mengatur hubungan manusia dengan alam. Ini juga penting, karena apa? Kasus-kasus seperti yang kemarin terjadi di Sulawesi itu karena apa? Karena umat Islam sendiri tidak memiliki etika terhadap lingkungannya, tambang, akhirnya banjir besar. Itulah ketika umat Islam tidak menggunakan etikanya. Kesimpulan,
Kesimpulannya adalah etika Islam bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, serta mengatur hubungan manusia dengan Allah, Rasul, diri sendiri, sama manusia, dan lingkungannya. Etika Islam bersifat menyeluruh, komprehensif, dan universal. Sebagai penutup, saya akan mengatakan, jika akhlak adalah cerminan iman, maka kualitas masyarakat ditentukan oleh kualitas etika yang mereka amalkan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan, karena saya masih belajar, dan ketika saya ada kebenaran dari saya, semoga bermanfaat, itu datangnya dari Allah. Ketika ada salah, itu datangnya dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.